KG Daljab 2023 Batch 1. Perkenalkan, nama M. Salahuddin, SPDI, kategori 1, mahasiswa Universitas IAIN Ponorogo, NIM 209220466. Saya mengajar di MTS Al Munawwarah, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 9 dengan materi penyembelihan hewan kurban dengan syariat Islam. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan dan pembelajaran berikutnya agar memberi pembelajaran terbaik untuk siswa dan siswi di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Oke ya, untuk hari ini gimana kabar kalian? Sehat? Gimana sehat? Baik, alhamdulillah barusan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk itu Bapak pengen tanya sama kalian semua, hadir semua? Hadir semua? Oke, masih semangat? Oke, relax aja gitu kan, belajar itu relax aja. Jadi kita itu istilahnya itu tenang tapi paham. Baik, Bapak untuk kehadiran ya, untuk mengecek kehadiran. Baik, kita ambil untuk kelas 9 ya, untuk kelas 9. Oke, Adinda Tiara Salsabila. Hadir? Afgan Dika Saputra. Azka Abdul Haji. Bagas Saputra. Raija Jailani Nur Hermawan. Faiza Jailani. Febri. Oke, semuanya hadir ya. Oke, kalian jangan kerjaan biasa aja. Gitu aja. Yang enggak kayak apa buka uang ini nggak mau video kan. Gitu aja. Nah, pinggan. Baik, sebelum kita belajar, silakan sama kedua kelas dipimpin dulu doanya. Silakan dipimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Alhamdulillah untuk Tuhan kita selesai. Mudah-mudahan dengan doa kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk selanjutnya, untuk memupuk kita memiliki rasa cinta terhadap negara, gitu ya. Mari kita sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan siapa yang biasa memimpin maju ke depan dan silakan berdiri. Silakan semuanya berdiri. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri.
Ya, alhamdulillah. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Satu, akan menciptakan kita rasa cinta terhadap negara Indonesia. Kita akan terus bagaimanapun caranya supaya Indonesia lebih maju, ya, lebih berkembang. Kemudian kemungkinan besar Indonesia menjadi negara adidaya. Ya. Kenapa? Di tangan-tangan kalianlah Indonesia akan lebih maju. Ya, paham? Paham. Nah, oke, kita lanjutkan. Bapak pengen tanya ini. Ya, kita ke belakang membahas tentang kurban, ya, baru sebagian, gitu kan? Baru sebagian tentang kurban. Apa? Kalian masih ingat nggak apa itu kurban? Apa itu kurban? Oke, angkat tangan siapa yang bisa apa itu kurban? Atau yang masih ingat yang materi kemarin? Coba, siapa yang mampu? Siapa yang tahu apa itu kurban? Coba apa itu kurban? Ya. Nah, kita fungsi daripada kurban itu kita harus tahu, gitu kan ya? Kita harus tahu apa itu kurban. Yang kalian pernah pahami bahwa kurban itu adalah mendekatkan diri terhadap Allah, gitu ya. Nah, kenapa kalian akan dibikin kelompok, ya, akan dibikin kelompok. Kan Bapak nanti akan memutar sebuah video, silakan kalian diskusikan bagaimana teknik penyembelihan yang akan kita laksanakan. Silakan kalian nanti dibikin tiga kelompok, 4 orang atau 5 orang. Nah, untuk itu silakan kalian bikin apa hasil daripada video yang akan Bapak nanti tampilkan. Silakan kalian diskusikan, Kemudian setelah itu silakan di antara kelompok ada perwakilannya 1 orang untuk apa? Untuk mengapakan? Memberikan gambaran daripada rangkuman, ya, atau merefleksikannya di depan hasil kerja kelompok kalian seperti apa. Kemudian ketika kalian bekerja kelompok, kalian jangan pernah memiliki ego masing-masing, ya. Tapi kalian harus bisa menerima pendapat dari temannya itu sendiri. Misalkan kata yang ini, oh ini kurban harus begini, cara megangnya harus begini. Nah itu kalian diskusikan. Nanti kalian presentasikan ke depan, ya. Nah, dalam satu kelompok 1 orang yang ke depan. Siap? Ya. Yang penting apa? Kalian memahami teknis atau tata cara berkurban. Ya, paham? Nah, mempelajari untuk hari ini kita mempelajari tentang materi kurban. Nah, tapi sebelum itu, ya, sebelum itu kalian harus memahami dulu tujuan daripada pembelajaran tentang kurban itu satu apa? Siapa yang tahu? Tujuan daripada kurban itu apa? Tujuan kita mengorbankan hewan itu untuk apa? Satu, untuk apa? Mendekatkan diri terhadap Allah. Yang mendekatkan diri. Kita rasa syukur terhadap Allah. Kemudian yang kedua, tujuan dari kita mengorbankan hewan itu untuk apa? Untuk apa? Akan memiliki rasa sosial, gitu ya. Nah, kemudian tujuan kita dalam berkurban yang ketiga adalah, yang keempat adalah apa? Kita memahami makna daripada kurban, ya. Kemudian apa lagi yang bisa buat kurban itu apa fungsinya yang kedua? Tujuan berkurban. Coba tujuan yang keempat apa? Coba angkat tangan siapa yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Coba angkat tangan, apa aja coba? Yang bebas, yang penting kalian mengeluarkan kemampuan kalian sesuai dengan pengetahuan kalian itu sendiri. Jadi kurban itu kita lihat dalam bahasa Arab, ya, qurba itu artinya mendekatkan. Tapi sebelum kita mengetahui atau melaksanakan itu kurban, kita harus lebih tahu dulu sejarah daripada kurban. Nah, kurban itu diriwayatkan oleh siapa? Sejarah siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau bermimpi, gitu kan, beliau itu pengen punya anak, gitu kan, Dari siapa? Dari Siti Hajar. Nah, kita mengetahui beliau itu susah punya anak. Nah, suatu waktu beliau itu memiliki seorang anak, yaitu yang dinamakan Nabiullah Ismail alaihissalam. Gitu. Nah, ketika ada dua sejarah, Nabiullah Ismail itu dikurbankannya itu ada yang mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan umur berapa tahun? 14 tahun, gitu ya. Nah, kenapa dikurbankan? Pada waktu itu Nabiullah Ibrahim bermimpi diperintah sama Allah, yaitu termasuk mukjizat. Kalau kita katakan ya Ibrahim, misalkan gitu ya,
sembelihlah anak kamu kalau kita, gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim ketika mimpi yang pertama beliau tidak percaya, ya, nggak percaya bahwa itu adalah mimpi dari setan. Nah, kemudian yang kedua, Nabiullah Ibrahim mimpi lagi yang kedua sampai yang ketiga dan seterusnya. Nah, baru pada waktu itu beliau percaya, ya, beliau itu percaya bahwa ini benar-benar perintah Allah, gitu kan ya, ini benar-benar perintah Allah. Nah, maka untuk itu Nabiullah Ismail ditanya, ya Ismail, maukah engkau dikurbankan? Gitu kan? Ini adalah perintah Allah. Apa jawaban Nabi Ismail? Apa jawaban Nabi Ismail? Apa jawaban Nabi Ismail? Nah, jawabannya apa? Wahai kalau kita itu, wahai ayahku, silahkan aku disembelih asalkan itu adalah perintah Allah, itu ya, perintah Allah. Nah, maka tapi Nabi Ibrahim kasih dua syarat. Satu, persiapkan tempat yang tepat, ya, tempat yang tepat. Kedua, persiapkanlah pisau yang tajam, gitu. Nah, maka pada saat itu, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, maka diadakanlah kurban, ya, diadakanlah kurban. Nah, setelah itu Nabi Ismail dibawa ke gunung, ya, dibawa ke gunung, kemudian dipersiapkan untuk disembah, untuk dipersembahkan takurub sama Allah. Nah, setelah itu baru pas mau disembelih maka turunlah malaikat dengan membawa domba, atau dikatakan dengan gibas kalau dulu, domba yang paling gede, sambil baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu sehingga diganti dengan kurbannya sama domba atau gibas. Nah, kita perhatikan, ya. Nah, nanti kalian setelah materi ini selesai, silakan kalian perhatikan, gitu ya. Perhatikan tata cara kurban seperti apa. Perhatikan video kurban misalnya. Nah, nanti kalian analisa kurban itu seperti apa, gitu. Nanti bikin kelompok, berarti 3 atau 4 kelompok, ya. Nah, kemudian kita perhatikan ini. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah amaliyah dan sunnah di bulan Zulhijjah. Kita harus mengetahui apa yang harus kita kerjakan pada bulan Zulhijjah. Ketika kita pengen amal-amal kita lebih baik, makanya kita disunnahkan apa? Puasa 10 hari, ya, 10 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nah, ketika tanggal 10, maka disitulah disertakan dengan idul kurban, gitu ya, dengan idul kurban. Nah, tadi dikatakan bahwa kita mengadakan saum di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian qiyamul lail. Perbanyaklah kita ibadah pada bulan Zulhijjah. Banyaknya apa? Coba. Puasa. Terus apa lagi? Sholat tahajud. Apa lagi? Zikir. Nah, itu ya. Kita perbanyak zikir pada bulan itu. Nah, kemudian yang kita lihat yang kedua, infak, ya, yaitu sedekah. Perbanyaklah sedekah. Maka dalam kurban, ya, dalam kurban itu kita melaksanakan sedekah, berjiwa sosial. Itu tujuan daripada kurban, di mana kita akan memiliki rasa cinta terhadap sesama manusia, gitu. Kita nggak boleh memiliki pelit. Nah, justru dengan sedekah itu akan memperbanyak rezeki, ya, akan memperbanyak rezeki. Baik, kita lanjutkan tentang hukum berkurban. Nah, kalian perhatikan, di sini kalian sudah lihat hukum berkurban, ya, hukum berkurban. Nah, dikatakan di sini dalam satu kaul, ya, dalam satu kaul dikatakan wajib menurut sebagian para ulama, ya, para ulama Hanafi, bagi yang diberi kelapangan rezeki. Nah, kemudian yang kedua, sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan bagi muslim. Ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi sifat, ya, ada sebagian ulama bahwa berkurban itu adalah wajib, ya, wajib, gitu kan. Yang dinamakan wajib itu berarti harus. Nah, di mana kalian nanti udah cukup, hartanya udah banyak, gitu kan ya, harta udah banyak. Yang paling utama udah memadai daripada kita memiliki hewan kurban, udah sanggup melaksanakan hewan kurban. Nah, itu. Nah, kemudian
Apabila kalian tidak melaksanakan atas perintah Allah yang dikatakan dengan wajib tadi, berarti kalian memiliki dosa besar. Ya. Nah, tapi yang paling utama yang digunakan adalah sifatnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang hampir mendekati sifatnya wajib. Ya. Kalian sudah mampu, maka ketika kalian sudah mampu, silakan kalian laksanakan kurban. Apabila kalian tidak melaksanakan kurban, hukuman daripada Allah, Adam, ya. Makanya kenapa tadi dikatakan bahwa kurban itu satu akan memiliki dalam diri kita itu jiwa sosial, kedua akan membentuk diri kita itu sebagai apa? Mendekat diri kepada Allah. Bahkan dikatakan dengan kurban, mendekatkan diri terhadap Allah, ya itu. Yang paling utama berarti kita itu apa? Berbanyaklah saudara, seperti yang dikatakan dalam sunnah-sunnah dalam Dzulhijjah. Ya. So, coba siapa yang tahu tanggal berapa dilaksanakan Idul Kurban? Dekat tangan. Tanggal berapa? Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Ya, tanggal 13. Nah, yang dikatakan 11, 12, 13 itu adalah dikatakan hari Tasrik, ya, hari Tasrik. Di hari itu kita diharamkan berpuasa, tapi di situ diharuskan kita berkurban apabila kita sudah mampu, ya, sudah mampu. Di mana satu akan memperbanyak rezeki, dengan sedekah akan memperbanyak rezeki. Oke, masih semangat? Ya, masih semangat? Biar kalian semangat, coba kalian berdiri semua. Biar berdiri semua, ya, berdiri. Satu, biar kalian itu fresh kembali gitu kan, ya, fresh kembali daripada pembelajaran ini. Coba kalian angkat tangannya ke atas, biar itu redakan tangannya ke atas. Ke atas, sok. Atau ke atas, ambil ke kiri. Nah, gitu ke kiri, tahan, ambil ke kanan. Nah, gitu. Jinjit kakinya dijinjit. Diangkat kakinya biar kalian nggak ngantuk gitu ya, nggak ngantuk. Nah, silakan cukup. Gimana, udah fresh? Siap belajar lagi? Siap. Nah, kita lanjut ke sini. Adab dalam penyembelihan hewan kurban, ya, penyembelihan. Satu, penyembelihan harus balik atau punya akal, udah dewasa gitu, udah bisa berpikir dengan jernih. Kemudian menggunakan alat sembelihan yang tajam, ya. Yang ketiga, tidak mendolimi dan menyakiti hewan kurban. Yang keempat adalah tasmiyah, dibacakan nama Allah. Kemudian yang keempat adalah memutuskan hulkum dari jalan nafas. Nah, kita kembali ke awal, harus balik, ya. Berarti kita harus mengetahui orang yang balik itu seperti apa, ya, seperti apa. Satu, kalau laki-laki udah sempurnanya umur berapa tahun? 15 tahun, ya, atau udah mimpi, gitu kan, mimpi jima atau keluar mani, nah itu. Kemudian menggunakan alat sembelihan yang tajam. Nah, jangan sampai kita terjadi ketika menyembelih itu menggunakan alat yang tumpul, ya, alat yang tumpul. Apa yang akan terjadi pada hewan? Satu, akan menyakiti, ya. Ketiga apa? Nah, coba penyebabnya apa? Bakal gimana? Hewan lebih kasihan gitu kan. Ketika kita pas mau nyembelih misalkan, pas kita mau nyembelih goloknya itu tumpul, kita gesek-gesek, coba kita rasain sama diri kita aja sendiri, gitu kan ya. Pasti kita mau sembelih kita terus digosok itu. Nah, itulah yang jangan sampai menyakiti hewan seperti apa. Kita bayangkan sama diri kita sendiri aja. Kita misalkan mau ngiris tangan sendiri, coba digitu-gitu kalau kita atau kita kena apa gitu ya. Nah, itu. Kemudian apa ya? Yang barusan sama, jangan sampai mendolimi dan menyakiti hewan. Nah, ketika kita mau sembelih misalkan, awas, itu nggak boleh. Ketika kita mau menyembelih, soalnya hewan itu susah untuk ditangkap, kita potong kakinya. Itu nggak boleh. Maka termasuk apa? Kita mencacatkan hewan itu sendiri, gitu. Nah, kemudian yang keempat, dalam tata cara penyembelihan itu adalah memutuskan hukum atau memutuskan urat, ya, urat atau tenggorokan, atau memutuskan daripada apa? Daripada masuknya makanan ke tenggorokan, kita putuskan biar hewan itu cepat mati, gitu. Jangan sampai ketika kita menyembelih, ini misalkan dia ya, sini balik depan. Nah, misalkan di sini nih, awan misalkan. Ya, ini contoh aja ya. Nah, seperti awan, ketika kita mau menyembelih, ini mah contoh gitu ya, contoh biar kalian tahu. Nah, ketika mau menyembelih itu, ini harus putus.
ya tenggorokan kemudian urat ini. Sama hewan juga seperti ini, ya kebetulan ini bukan hewan gitu ya. Nah itu. Tapi ini sebuah contoh. Dalam penarikan itu apa? Golok atau pisau kita harus tepat dengan yang apa? Yang kuat gitu kan? Itu yang apa namanya itu? Goloknya itu yang tajam. Kalau yang tumpul coba kita bayangkan, digosokkan seperti ini, sakitnya seperti apa? Ya. Nah, ketika udah putus ini, kemudian putus juga apa? Tadi dikatakan jalannya nafas, kemudian hulkum, maka itu akan mempermudah hewan itu mati, gitu ya. Nah, ini bukan hewan, ini contoh gitu. Nah, silakan duduk. Nah, dari situ. Kenapa? Biar peredaran darah daripada hewan itu cepat keluar, ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian dikatakan di sini ihsan dalam pembagian. Nah, ketika kita udah nyembelih atau apa, tapi sebelum itu kita harus paham dulu tentang tata cara penyembelihan, ya, tentang cara penyembelihan. Satu ada dengan cara manual, ya. Kedua kita menggunakan mekanis atau menggunakan mesin, gitu. Nah, tapi dalam aturan itu ketika kita mau menyembelih ada aturan-aturan tertentu, ya, yang harus kita paham. Satu, ketika kita mau kurban, kita siapkan dulu apa? Lubang untuk penyembelihan. Kemudian kita siapkan apa lagi? Siapkan golok yang tajam. Kemudian kita siapkan hewan yang akan dikurbankan dengan rapi, gitu ya. Satu, ketika kita menidurkan hewan, jangan sampai kita menyakiti. Tapi kita akan gunakan teknis-teknis bagaimana hewan itu tidak sampai sakit, gitu. Kita ambil misalkan kita pegang, ya, kita pegang kakinya, kita pegang badannya sekuat mungkin. Jangan sampai ada gerakan yang mengakibatkan hewan itu lepas. Ketika udah disembelih lepas. Kenapa? Kita harus paham. Dalam tata cara penyembelihan itu jangan sampai terjadi penyembelihan yang kedua kali. Ya. Nah, ketika kita menyembelih misalkan, ya, ketika kita baru satu apa? Tarikan, gitu ya, satu tarikan udah lepas. Sedangkan misalkan tenggorokan atau hukumnya belum putus. Ketika kita ambil lagi yang kedua, maka hewan itu akan jadilah hewan bangkai, ya. Maka akan terjadi hewan itu hukumnya bangkai, jadi haram untuk dimakan. Paham? Nah, berarti harus sampai maju lagi ke depan, ya. Nah, dalam penyembelihan, misalkan gini, ketika kita nyembelih misalkan, pas kita tarik, misalkannya golok kita tarik, nah, ketika tarik lepas, sedangkan misalkan tenggorokan belum putus, ya, belum putus, maka ketika kita kembalikan yang kedua, itu udah hukumnya sembelihan yang kedua atau tidak sah dalam penyembelihan, maka hewan itu akan menjadi hewan bangkai, ya, paham? So, siapa yang bertanya? Silakan, siapa yang bertanya? Angkat tangan, siapa yang bertanya? Oke, buaya katanya ya. Kan buaya gitu ya. Kalau buaya darat boleh gitu ya. Nah itu. Kalau buaya itu nggak sah. Kenapa? Buaya itu termasuk hewan yang haram, yang dagingnya haram. Ya. Tapi dikatakan tadi, ketika kita mau menyembelih, kita gunakanlah yang halal, kemudian udah mencukupi umur, gitu ya. Nah kemudian, ketika kita tadi dikatakan bahwa yang haram itu nggak boleh, ya. Nah, kalau buaya udah terang-terang jelas-jelas di situ ada taring, kemudian mereka itu suka menggigit atau gimana gitu ya. Nah, makanya kalian di sini ketika mau berkurban itu harus teliti. Kayak tadi dikatakan umur, ya. Kalau domba umurnya berapa tahun? 1 tahun. Kambing domba berapa tahun? 2 tahun. Kalau sapi berapa tahun? 2 tahun. Kalau unta berapa tahun? 5 tahun. Itu harus tepat. Kemudian hewannya pun harus sempurna. Jangan sampai misalkan hewannya telinganya nggak ada satu, gitu ya. Kita cari yang sempurna. Atau misalkan apalagi matanya misalkan nggak ada satu. Tapi kita harus mencari hewan yang paling sempurna, ya, yang pantas untuk dikurbankan, yang pantas atau yang cukup untuk dikurbankan. Oh, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, silakan. Gimana? Kerbau. Oke, ya. Nah, kerbau gitu ya. Tadi dikatakan kerbau itu dikatakan setara dengan sapi, bisa dikurbankan. Ya bisa dikurbankan.
sama, satu kerbau nilainya adalah 7 orang yang mewakili di dalamnya itu. Sama antara sapi, kerbau, kemudian unta. Ya, satu ekor unta, satu ekor sapi, satu ekor kerbau itu untuk 7 orang. Nah itu bagus ya pertanyaannya. Sok apa lagi? Sok siapa yang nanya lagi? Sok angkat tangan siapa yang nanya lagi? Kelinci. Nah kalau kelinci kan itu kecil ya, kecil. Nah tadi kita ikuti aturan. Bagus pertanyaan. Kenapa? Kita kan harus paham, harus ngerti. Mau kelinci ataupun ayam atau apa itu harus tanyakan. Terkadang kan kita pengen, oh ini kita punya ini, kita sembelih ini. Tapi kita tetap harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Nah itu. Nah kita kembali lagi ke awal tadi. Ya, tadi dikatakan kita dalam penyembelihan itu harus tahu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang ditetapkan oleh syariat Islam. Oke, masih semangat? Masih semangat? Masih. Ya, dalam melakukan penyembelihan kita jangan asal nyembelih. Ya. Jangan asal menyembelih gitu. Misalkan ketika domba udah dijatuhin langsung aja sembelih nggak bisa. Ya. Tapi ketika kita mau menyembelih tetap kita harus membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah basmalah kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad. Itu aturan. Baru kita mengerjakan takbir. Bahkan kita lihat ada kita kan. Ketika mau berkorban kita takbir bareng-bareng kan tadi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah itu harus kita laksanakan. Ketika dalam satu tarikan napas kita bacakan Bismillah, Allahu Akbar, Rabbana taqabbal. Ya, kenapa? Ya Allah, kabulkanlah doaku seperti doanya Nabiullah Muhammad SAW. Sebutkan kurbannya untuk siapa? Ahmad bin apa? Bin siapa? Misalkan. Baru tarik Bismillah, ya Allahu Akbar. Kita harus apik, kita harus teliti dalam tata cara penyembelihan. Jangan sampai menjadikan hewan itu menjadikan hewan bangkai yang haram untuk dimakan. Ya, ngerti? Paham? Paham. Kita gini. Nah, setelah kita selesai menyembelih, setelah kita selesai dengan teknis-teknis seperti apa, ya. Nah, ketika hewan sudah disembelih, ada hal yang terkait dengan hewan kurban. Hewan kurban itu harus digimanakan, ya, harus digimanakan. Satu kan di sini daging kurban boleh dijual oleh fakir miskin yang menerima daging kurban, tapi jangan dijual sama panitia. Nah, hewan kurban misalkan, nah kita itu harus dibagikan. Bahkan dikatakan hewan kurban itu disunatkan dibagikannya itu secara mentah. Ya, nggak boleh udah matang, sunnahnya dibagikan mentah. Kita bagikan misalkan ke tetangga, ke fakir miskin, ya. Kemudian siapa lagi ke panti jompo, ke jompo atau ke siapa, kita bagikan dengan rata, dengan adil, ya, dengan adil. Gimana yang kurbannya boleh makan? Boleh, ya, boleh. 1/3 dari hewan yang dikurbankan. Kecuali yang berkurban tidak boleh memakan ketika mereka memiliki nadar, ya, nadar. Misalkan apa? Saya mau kurban, misalkan tahun depan. Nah itu kan udah nadar, udah nadar. Nah jangan sampai gitu. Kita itu kalau mau menyembelih kita beli hewan langsung kasih. Makanya di situ kita boleh memakan daripada daging itu kurban bagi orang yang berkurban, tapi jangan melebihi daripada 1/3, ya, 1/3 dari hewan yang dikurbankan. Nah kemudian kulitnya. Nah di sini biasanya kulitnya kan yang jarang dibagikan. Nah di sini kulit daging tidak boleh dijual atau dibayarkan ke tukang jagal menurut para ulama. Jadi hewan kurban itu sebetulnya dari kulit, dari daging, dari semuanya itu wajib dibagikan ke fakir miskin, ke panti jompo atau ke siapa yang tidak mampu, gitu ya. Nah di sini memberi kurban kepada non muslim boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Kita misalkan ada non muslim, kalau kita nggak kasih gimana kan? Mau non muslim, mau muslim, ketika
ketika kita memiliki rezeki atau hewan kurban itu mereka bagi semua. Kenapa? Biar mereka merasakan bahwa hari itu adalah hari yang membahagiakan buat kita semua. Nah itu, ya. Jangan sampai kita itu non muslim itu apa nggak boleh. Kenapa? Kita adalah yaitu bineka tunggal ika, bersatu teguh, bercerai kita untuk manusia itu sama. Mau muslim, mau non muslim, mau hitam, mau putih, mau gimana, mereka sama, gitu ya. Jangan kita sampai membedakan. Tapi satukanlah kita, yaitu dalam satu persatuan, yaitu persatuan negara Indonesia yang bersifatkan bineka tunggal ika. Ya, paham? 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 So, oke. Gimana? Silakan. Siapa yang bertanya lagi? Siapa mau bertanya? Silakan. Silakan. Siapa bertanya? Kalau organnya bisa dijual. Oke, ya. Nah, tadi Bapak katakan, bahkan barusan pertanyaan dari Aman, bagaimana organ tubuhnya bisa dijual nggak, gitu kan? Bisa dijual nggak untuk untuk misalkan ongkos jaga, gitu ya? Untuk kasih orang yang menyembelih, tidak boleh, ya. Mau luarnya, mau dalamnya, mau kulitnya. Nah, itu semuanya harus dibagikan kepada fakir miskin, ke yatim, ke orang non muslim atau ke siapapun boleh dibagikan. Jangan sampai dijual untuk membayar orang yang menyembelih. Mau dalamnya mau semuanya, gitu ya. Nah, untuk membayarnya dari mana? Orang yang menyuruhnya itu dibayarkan khusus, ya, dibayarkan khusus, gitu ya. Nggak boleh diambil dari pada daging itu tersebut. Boleh dijual, daging itu boleh dijual, tapi setelah daging itu dibagikan, ya. Setelah daging itu dibagikan ke anak yatim, ke fakir miskin. Kalau udah dibagikan, kalau mau mereka jual silahkan. Kenapa? Kita udah selesai dengan tugas kita membagikan. Yang menerimanya boleh dijual. Ya, misalkan nggak punya beras, kita mau jual aja ini dagingnya, boleh buat mereka yang menerimanya. Kalau kita sebagai panitia atau orang yang melakukan kurban itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalian perhatikan video di sini, kemudian silakan nanti kalian rangkum, kemudian kalian presentasikan ke depan, tunjukkan videonya ya, silakan. So, silakan kalian kerjakan, perhatikan dulu video. Nah, kita perhatikan, nanti kalian presentasikan, ya, bikin rangkuman bahwa mau kurban itu tata cara ini harus gini, harus gini, harus gini. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan cara menyembelihkan hewan kurban. Hewan harus sempurna. Hewan umur kambing 2 tahun, sapi 2 tahun, domba 1 tahun, dan unta 5 tahun. Gol harus tajam biar tidak menyakiti hewan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk ya. Ya, alhamdulillah kalian sudah mampu. Yang keras suaranya. Lihat ya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambungkan video kurban yang tadi ditonton. Satu, hewan harus sempurna dari cacat maupun usia. Untuk usianya kambing satu tahun, sapi kerbau 2 tahun, dan unta 5 tahun. Dan peralatan yang harus dipakai untuk menyembelih harus tajam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillah kalian sudah bisa mempresentasikan daripada hasil melihat daripada video tadi gitu ya, tentang penyembelihan hewan kurban. Berarti kalian insya Allah udah paham ya? Paham? Masih semangat? Masih semangat? Baik ya. Baik, untuk hari ini materi sudah selesai. Kalian pun barusan sudah berhasil mempresentasikan daripada materi video tersebut gitu ya. Nah, untuk ini Bapak akan mencoba sama kalian untuk mengevaluasi gitu ya. Mengevaluasi hasil daripada materi tersebut. Nanti Bapak akan kasih soal, silakan kalian kerjakan. Bapak akan kasih waktu untuk mengerjakan soal dari materi yang tadi. Bapak kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal yang akan Bapak berikan. Ya, silakan nanti kalian kerjakan. Ya. Silakan, ya, harus selesai dalam waktu 5 menit. Silakan, Bapak pengen melihat pemahaman atau sampai mana kemampuan kalian daripada silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu selama 5 menit. Silakan kerjakan ya. Silakan 5 menit ya, 5 menit harus selesai. Baik, silakan kumpulkan. Waktu habis, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Untuk hari ini kita materi kita selesai gitu ya. Nah, tapi yang harus kalian pahami yang paling utama dalam berkorban itu, kalau kalian refleksikan di masyarakat, ya, kalian refleksikan di masyarakat. Satu, kita akan memiliki rasa sosial lebih tinggi. Kita akan memiliki rasa apa lagi?
Coba memiliki rasa apa lagi? Pengen banyak sedekah. Ya, nah itu kunci utama. Kalian laksanakan, kemudian kalian yang paling utama itu di masyarakat kalian harus menjadi orang yang dermawan. Ya, paham? Siap? Ya, sekian. Silakan untuk penutupan daripada pembelajaran ini. Semoga kita menjadi berkah dengan dipimpin doa tutup oleh pimpinan kelas. Silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Sekian, silakan untuk penutupan daripada pembelajaran ini. Alhamdulillah, Bapak, materi saya sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.